Selamat malam, kami dari kelompok PKU 12 akan mempresentasikan mengenai analisis sebab dan akibat berita hoax menurut pendapat mahasiswa sebagai smart character. Saya Fahim Maki Cahaya. Saya Stephen Christy. Saya Bintang Anugerah Ilahi. Saya Naufal Zaki. Saya Chandra Haris Mulyana. Saya Robi Maulana. Saya Ayu Puspitasari. Saya Muhammad Iqbal. Saya Muhammad Farhan. Next. Dimulai dari abstrak artikel. Berita hoax merupakan suatu berita yang sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat yang khususnya tinggal di Indonesia. Maka dari itu, kami sebagai mahasiswa yang smart character ingin mengetahui apa sebab dan akibat dari tersebarnya berita hoax di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan mahasiswa. Untuk mendapatkan informasi mengenai masalah tersebut, kita melakukan wawancara ke berbagai mahasiswa yang ada di Asa Unggul maupun di luar kampus Asa Unggul, agar kita mengetahui bagaimana sebab dan akibat dari berita hoax tersebut. Bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah. Perkembangan zaman yang sudah sangat canggih untuk sekarang ini membuat kita mudah sekali untuk mengakses informasi dan komunikasi dengan sangat mudah. Di mana dalam beberapa detik, bahkan menit kita bisa mengakses informasi dan komunikasi yang kita inginkan. Namun, di balik perkembangan yang sudah sangat canggih ini, ada banyak sekali hal negatif yang bisa membuat kekacauan besar. Salah satunya adalah berita hoax. Berita hoax bisa didefinisikan sebagai berita atau informasi palsu yang dirancang atau direkayasa untuk menutupi berita atau informasi yang sebenarnya. Banyak sekali berita hoax yang tersebar di Indonesia, bisa melalui media cetak ataupun media online. Berita hoax seringkali kerap membuat masyarakat resah karena berita yang simpang siur adanya. Berita hoax biasanya dibuat oleh individu atau kelompok individu untuk mencapai tujuan pribadi atau tujuan kelompoknya. Di era perkembangan yang sangat sudah maju ini, banyak sekali teknologi yang sudah sangat maju. Bahkan untuk mengakses berita atau informasi kita bisa melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan lain-lain. Ditambah lagi, tidak semua masyarakat dapat mencerna informasi atau berita dengan baik. Hal inilah yang dapat mempercepat penyebaran berita hoax. Berita hoax dapat memperbanyak dampak negatif seperti konflik sara, politik, ekonomi, bahkan keutuhan suatu kedaulatan. Oleh karena itu, pemerintah pun sudah mengambil sikap tegas dalam penyebaran berita hoax ini. Seperti tercantum dalam Kitab Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45A Ayat 1. Disebutkan, setiap orang yang sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik bisa dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar. Nah, peran mahasiswa sebagai smart karakter sangatlah penting dalam dunia internet sekarang ini. Terlebih hoax merupakan isu yang paling banyak terjadi di masyarakat. Banyak cara yang dapat dilakukan mahasiswa untuk menangkal hoax, yaitu dengan cara membuat konten sebagai cara menangkal hoax. Konten yang dibuat harus dapat memenuhi segala kebutuhan informasi di masyarakat. Berdasarkan masalah yang telah diungkapkan, maka penulisan rumuskan pernyataan sebagai berikut.
Bagaimana mahasiswa di Universitas Sesa Unggul menganalisis sebab dan akibat berita hoax sebagai smart character? Tujuan penelitian yang kami paparkan sebagai berikut. Mendapatkan data penyebab utama berita hoaks dari kalangan mahasiswa. Mendapatkan data akibat yang dapat disebabkan oleh berita hoaks di kalangan mahasiswa. Mendapatkan data faktual ciri-ciri berita hoaks. Mendapatkan faktor karakter suatu individu yang mudah menerima berita hoaks. Yang terakhir, mendapatkan sudut pandang masalah hoaks di kalangan mahasiswa. Manfaat dari penelitian ini yaitu dapat memberikan pemahaman atau pengetahuan kepada masyarakat mengenai apa sebab dan akibat dari berita hoaks, sehingga berita hoaks tidak lagi cepat tersebar di lingkungan masyarakat. Serta penelitian yang didapatkan oleh mahasiswa yang smart karakter diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah tentang sebab dan akibat dari berita hoaks, serta berkontribusi untuk melakukan hal-hal kegiatan yang lebih baik. Next. Masuk ke bab 2, pengertian berita hoak. Berita hoak merupakan informasi atau berita bohong atau rekayasa yang sebenarnya dibuat untuk menutupi informasi sebenarnya yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki tujuan tertentu. Penyebaran berita hoak bisa melalui media sosial ataupun elektronik. Maka dari itu, pemerintahan membuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang bisa disebut dengan ITE. Pengertian smart character. Smart character adalah orang yang memiliki karakter yang merespons segala situasi dan selalu menjaga sikap dan bermoral terhadap lingkungan sekitar. Kami berharap bertambah banyak dan berkembangnya sifat dan perilaku smart character ini baik kepada diri kami sendiri maupun di lingkungan masyarakat. Peran mahasiswa sebagai smart character sangat penting dalam dunia internet sekarang ini. Terlebih lagi dengan semakin berkembangnya teknologi, semakin cepat juga berita atau informasi didapat oleh masyarakat. Hoax merupakan isu yang sedang banyak terjadi di masyarakat. Banyak cara yang dapat dilakukan mahasiswa dalam menangkal hoax, yaitu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada, yaitu dengan membuat sebuah konten sebagai cara untuk menangkal hoax. Faktor penyebab hoax. Faktor-faktor yang terjadi hoax biasanya terjadi karena adanya niat dari satu pihak terhadap pihak yang lain. Niatnya tidak lain adalah seperti menyudutkan orang lain, menimbulkan keresahan, mengadu domba, dan bahkan sampai mencari keuntungan dari berita hoax yang dibuat tersebut. Dan media sosial sebagai pendukung serta peran utamanya. Oke, masuk ke bab 3, metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan kelompok kami dengan menggunakan metode kualitatif yang memiliki peran untuk menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif.
seperti transkripsi wawancara yang dilakukan di Universitas Esa Unggul atau di kampus-kampus lainnya untuk menambah informasi yang didapatkan mengenai sebab dan akibat dari berita hoax. Kelompok kami melakukan kegiatan penelitian ini pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2022, tempatnya di Universitas Esa Unggul Jakarta. Dan waktunya yaitu 12.30 sampai selesai melakukan penelitian. Data yang didapat oleh kelompok kami dengan pendekatan kuantitatif sebagai prosedur penelitian dan menghasilkan data deskriptif berbentuk kata tertulis dengan menggunakan metode data sebagai berikut. Yang pertama, data primer. Data primer didapat dari survei lapangan yang kita lakukan di Universitas Esa Unggul yang berbentuk wawancara secara langsung. Yang kedua, kita menggunakan data sekunder. Data sekunder didapat dari kuesioner yang kita sebar ke mahasiswa-mahasiswa untuk menjadi acuan tambahan dari survei lapangan yang dilakukan. Selanjutnya untuk teknik pengumpulan data, tim kami mengumpulkan data dan dijadikan sampel agar data yang dihasilkan itu lebih valid, dan juga beberapa teknik diantaranya yaitu dengan cara observasi, di mana kami juga menggunakan pendekatan observasi, yaitu mengambil data dengan cara mewawancara koresponden, dan dari data itu bisa kami perkuat dengan data-data yang kami dapat dari hasil observasi. Nah, selanjutnya kami memperoleh hasil data-data wawancara, yaitu seorang mahasiswi dari Stikes Abdi Nusantara, yaitu Saudari Lisa, yang diwawancarai oleh rekan saya yaitu Saudari Ayu. Nah, untuk kuesioner tersebut yaitu kami menanyakan bagaimana peran kita sebagai mahasiswa dalam menanggulangi berita hoax. Nah, jawaban dari Saudari Lisa, beliau menjawab, menurut dia, kita sebagai mahasiswa harus meng-cross-check terlebih dahulu dari sumber-sumber yang dipercaya. Misalkan ada berita yang tidak benar, maka berita tersebut jangan disebarluaskan. Lalu penanya Ayu bertanya kepada narasumber tentang aspek apa yang membuat Anda percaya tentang sebuah berita hoax. Lalu jawaban dari narasumber yang bernama Salimah yang sedang berkuliah di Stikes Abdi Nusantara menurutnya bahwa beritanya sudah tersebar terlebih dahulu di kalangan masyarakat. Lalu ada pertanyaan lain dari Mas Fahem kepada narasumber yang bernama Marco. Lalu Mas Fahem bertanya kepada narasumber yang bernama Marco. Yang pertama adalah aspek mana yang membuat Anda percaya tentang sebuah berita hoax. Lalu jawabannya adalah aspek yang pertama dilihat yaitu dari narasumber mana yang dilihat dari judul, apakah judul tersebut terlalu provokatif atau tidak. Lalu yang kedua adalah apakah berita hoax mempengaruhi hidup Anda? Lalu jawabannya adalah ya. Jawabannya adalah tidak mempengaruhi kecuali dampak berita hoax menggerakkan massa, menyebabkan keributan, maka itu sangat mempengaruhi sekali. Lalu pertanyaan ketiga adalah kecanggihan teknologi sangat memberitahu berita hoax. Lalu jawabannya adalah menurutnya sangat berpengaruh, apalagi di zaman yang seperti sekarang, seperti media massa yang sangat cepat tersebar di WhatsApp, dan apalagi dari mulut ke mulut, sedangkan jangkauannya lebih luas lewat media sosial sekarang. Lalu bertanya kembali, menurut Anda media apa yang sangat efektif menyebarkan berita hoax? Lalu jawaban dari saudara Marco adalah yang saya bilang tadi, media sosial sangat mudah sekali menyebarkan berita hoax dari media sosial apapun. Lalu ada pertanyaan kembali yang kelima kepada saudara Marco.
bagaimana peran kita sebagai mahasiswa dalam menanggulangi berita hoax? Lalu jawabannya adalah, paling minimal kita bisa mengawasi kerabat terdekat kita karena teknologi semakin maju. Kadang-kadang orang tua pada zaman sekarang kurang memfilter terhadap berita-berita kadang-kadang dari WhatsApp yang masuk saja kepada orang tua. Jadi kita harus langsung mengedukasi orang-orang terdekat dahulu seperti orang tua, paman, bibi, dan juga saudara lainnya. Yang terakhir, hasil dari narasumber yang keempat, sumbernya itu dari Chandra, narasumbernya itu Rafael. Pertanyaan yang diajukan ada 5. Yang pertama, aspek mana yang membuat Anda percaya tentang sebuah berita hoax? Jawaban dari Rafael yaitu kalau dari aspek dari judulnya atau penulisannya bisa dibilang menjurus ke arah clickbait. Pertanyaan yang kedua yaitu menurut Anda apakah berita hoax mempengaruhi hidup Anda? Menurut Rafael, menurut dia iya, karena bisa dibilang pihak yang mendengar akan dirugikan dalam banyak hal. Yang ketiga, menurut Anda apakah kecanggihan teknologi sangat mempengaruhi berita hoax? Jawabannya menurut dia iya, terutama untuk kalangan orang tua yang masih belum paham memilih data. Yang keempat, menurut dari Rafael, media apa yang paling efektif untuk menyebarkan berita hoax? Jawabannya, menurut dia, saya media sosial sih kayak WhatsApp dan beberapa di Instagram pun suka ada. Pertanyaan terakhir, menurut Rafael, media apa yang paling efektif untuk menyebarkan berita hoax? Jawabannya, menurut dia, media sosial sih kayak WhatsApp dan beberapa di Instagram pun suka ada. Bab 4 penutup. Kesimpulannya sih kalau dari kelompok kami berdasarkan penelitian yang kelompok kami buat, pengaruh buruk sosial media atau internet dalam cakup luas berpengaruh terhadap percepatan penyebaran informasi palsu atau hoax. Pengaruh informasi hoax ini berpengaruh terhadap masyarakat baik dari kalangan tua sampai ke kalangan remaja dan dewasa. Seperti dari data yang kami dapat dari mendapati banyak jawaban-jawaban yang unik melalui interview singkat dari tim kami, pemimpin masa depan sebagai smart karakter tentu saja mengatasi hal berskala besar seperti ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan segelintir orang. Partisipasi masyarakat dan pemerintah sangat dibutuhkan. Yang kami harapkan ke depannya negara kita tercinta ini terlepas dari sasaran pelaku-pelaku hoax atau sebisa mungkin efek dari hoax tersebut dapat ditanggulangi secara cepat dan akurat. Sekian presentasi yang dapat kita sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maafkan. Terima kasih.